Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-22 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Al-Ma'qidus Sabi'a Asyara, simpul yang ke-17 di antara simpul-simpul, di antara prinsip-prinsip yang dengannya kita bisa mewujudkan pengagungan terhadap ilmu di dalam diri kita. Adz-dzabbu 'anil ilmi wadz-dzawdu 'an hiyadhihi, adalah membela ilmu. Kita harus punya rasa pembelaan terhadap ilmu, karena ilmu qala Allah wa qala Rasul dengan pemahaman para salaf. Ini harus kita bela. Jangan sampai ada yang berusaha untuk merusak ilmu dan merusak pemahaman yang benar terhadap ilmu. Kalau ada yang merusaknya, kita berusaha untuk membelanya. Wadz-dzawdu 'an hiyadhihi, dan kita berusaha untuk mengusir setiap orang yang ingin mendekati telaga-telaga ilmu tersebut. Maksudnya adalah orang-orang yang ingin merusak telaga-telaga ilmu tersebut. Ini bentuk pengagungan kita terhadap ilmu. Orang yang cinta dengan ilmu dan mengagungkan ilmu, dia tidak akan rela kalau di sana ada orang-orang yang berbicara dan merusak ilmu. Allah mengatakan demikian, Rasul mengatakan demikian, pemahaman demikian. Kok dia berbicara di hadapan orang dan mengobrak-abrik ilmu dan merusak pemahaman yang benar tentang ilmu? Maka harus ada di dalam hatinya apa? Ghirah, kecemburuan. Tidak rela kalau sampai ada orang yang merusak ilmu. Ini bentuk pengagungan kita terhadap ilmu. Inna lil ilmi hurmatan wafirah tujibul intisara lahu idza tu'rida li janabihi bima la yasluh. Sesungguhnya ilmu ini memiliki kehormatan yang tinggi, kehormatan yang besar, yang mengharuskan kita untuk membela ilmu tersebut apabila ada yang berusaha untuk merusaknya, apabila ada yang berusaha memasukkan ke dalam ilmu tadi sesuatu yang tidak benar. Wa qad dhahara hadzal intisaru 'inda ahli al-ilmi fi madhahir, dan telah muncul, terwujud pembelaan tersebut, pembelaan yang dilakukan oleh para ulama pada keadaan-keadaan berikut. Jadi terlihat di sana peristiwa atau keadaan yang menunjukkan bahwasanya para ulama mereka berkeinginan untuk membela mati-matian ilmu tersebut. Ilmu yang mereka rela untuk meninggalkan negaranya sampai ke negara lain, mengeluarkan harta yang dia miliki, dia berpisah dengan keluarganya untuk bukti-bukti kecintaan mereka terhadap ilmu. Minha, diantaranya adalah ar-raddu 'alal mukhalif, membantah orang yang menyimpang. Kenapa para ulama membantah? Imam Ahmad membantah, Ibnu Taimiyah membantah. Karena ini adalah bentuk pengagungan mereka terhadap ilmu. Mereka tidak rela ilmu itu dirusak. Dia harus bangkit, dia habiskan malamnya mungkin untuk menulis bantahan. Dia habiskan waktu selama beberapa bulan untuk menulis bantahan. Kenapa? Itu dilakukan ingin membela mati-matian ilmu yang dia agungkan. Tidak ingin ilmu dirusak oleh sebagian orang. Faman istabanat mukhalafatuhu lisyari'ah rudda 'alaihi kainan manka. Maka barang siapa yang jelas penyimpangan dia terhadap syariat, maka dia harus dibantah siapapun dia. Terkadang temannya sendiri. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada Ishaq bin Rahawai, teman beliau sendiri dan sama-sama ulama, tapi ilmu lebih dia cintai. Kalau tidak benar sikapnya terhadap ilmu, ya dia sampaikan. Bukan demikian cara memperlakukan ucapan orang-orang yang baik. Siapapun dia, maka ditolak. Meskipun itu adalah temannya sendiri, meskipun itu adalah keluarganya sendiri. Hamiyatan lid-din wa nasihatan lil muslimin. Kenapa itu dilakukan? Yang pertama adalah untuk menjaga agama ini. Dia sampaikan bantahannya untuk menjaga agama ini supaya tetap murni, suci, tidak dirusak oleh pemikiran yang menyimpang. Wa nasihatan lil muslimin, dan ini adalah bentuk nasihat untuk kaum muslimin. Tidak ingin sampai pemahaman yang tidak benar itu kepada saudara-saudaranya di antara kaum muslimin. Makanya beliau membantah, karena tidak ingin kaum muslimin teracuni dan masuk di dalam pemikiran mereka ajaran-ajaran yang menyimpang. Ini min babin nasihat, ini bagian dari menasihati kaum muslimin. Wa minha, di antara bentuk pembelaan para ulama terhadap ilmu adalah hajrul mubtadi'. Bukan hanya membantah saja, tapi juga menghajar, yaitu memboikot
seorang ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ini perusak agama, menambah-nambah di dalam agama, menyuruh manusia untuk meyakini bid'ah tadi atau mengamalkan bid'ah tadi. Maka termasuk bentuk pembelaan kita adalah memboikot mubtadi'. Dzakarahu Abu Ya'la Al-Farra ijma'an. Abu Ya'la Al-Farra menyebutkan bahwasanya adalah ijma'. Menghajar mubtadi' itu adalah sebuah ijma'. Fala yu'khadhul ilmu an ahlil bid'ah, tidak boleh diambil ilmu dari seorang ahlul bid'ah, seorang Jahmi atau seorang Mu'tazili atau seorang Murji'ah atau seorang Khawarij. Jangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, mereka merusak. Dan kalau kita mengambil ilmu darinya, manusia akan tertipu. Wah, si fulan aja mendatangi, berarti enggak masalah kita mendatangi majelisnya, tidak masalah kita mendengarkan ceramahnya. Akhirnya ajaran yang menyimpang tadi sampai kepada orang-orang awam, kepada orang-orang yang jahil, sehingga bisa merusak agama. Maka pembelaan kita adalah dengan menghajar seorang mubtadi'. Lakin idza turra ilaihi fala ba's. Akan tapi kalau dalam keadaan terpaksa, maka tidak masalah. Seperti misalnya di lingkungan sekolah, kita belajar macam-macam perkara di situ. Ada satu pelajaran harus yang mengajar adalah si fulan mubtadi'. Mau enggak mau kita harus menghadiri kelasnya, kalau tidak maka kita enggak akan lulus misalnya. Maka dalam keadaan terpaksa tidak masalah, tapi kita harus berhati-hati dengan pemikirannya. Kama fi riwayati anhum ladal muhadditsin, sebagaimana dalam ini sebuah contoh, sebagaimana hukum meriwayatkan dari mereka menurut para muhadditsin. Para ahlul hadis asalnya mereka tidak mengambil ilmu dari ahlul bidah. Kalau mereka mau mencari hadis, mereka lihat dulu ini ahlul bidah atau ahlus sunnah. Kalau ahlul sunnah mereka ambil ilmunya, kalau ahlul bidah maka mereka tidak mengambil ilmunya. Tapi di sana ada sebagian ahlul bidah, mereka lihat ini adalah ahlul bidah yang enggak bohong. Karena ahlul bidah ini ada yang suka bohong dan ada yang takut bohong. Orang-orang Khawarij dahulu mereka adalah orang-orang yang takut bohong, karena mereka mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam. Jadi mereka kalau bohong atas nama Nabi, takut mereka. Sehingga diambil kadang kalau dia menghafal hadis, memiliki riwayat hadis, diambil darinya karena dia adalah punya keyakinan tidak boleh bohong, sehingga tidak mungkin dia bohong di dalam menyampaikan hadis Nabi. Ini sebuah perkecualian. Wa minha zajrul muta'allim idza ta'adda fi bahthihi. Di antara bentuk pembelaan terhadap ilmu, ya selain membantah, kemudian memboikot ahlul bid'ah, juga terkadang kita menggertak seorang penuntut ilmu yang ada di hadapan kita. Kita bentak misalnya, apabila dia berlebihan dalam menuntut ilmu. Au dhahara minhu ladadun, atau terlihat padanya, terlihat bahwasanya orang ini suka membantah. Dia mungkin baru belajar dan ingin menampakkan tentang semangatnya atau menampakkan ilmunya. Sudah disampaikan oleh gurunya demikian dan demikian, tapi begini, diulang lagi tapi begini, dan seterusnya. Maka dalam keadaan demikian, boleh bagi seorang guru untuk menggertak kalau kelihatan di dalam dirinya sifat seperti ini. Au su'u adabin, atau terlihat dia tidak beradab. Karena ini semua adalah menunjukkan penghinaan terhadap ilmu, dan kita sebagai seorang yang menisbahkan kepada ilmu harus membela. Ini tidak beradab dalam majelis. Padahal seharusnya seorang penuntut ilmu dan setiap orang yang cinta ilmu harus beradab di dalam majelis. Kalau ini tidak beradab, maka boleh bagi seorang guru untuk memberikan pelajaran bagi murid tersebut. Wa in ihtaja al-muallimu ila ikhrajil muta'allim bi majlisihi zajran lahu falyaf'al. Kalau misalnya seorang guru perlu untuk mengeluarkan seorang murid dari majelisnya karena ingin memberikan pelajaran kepada murid tersebut, maka hendaklah dia lakukan. Karena keinginan guru tadi apa? Supaya anak ini sadar bahwasanya sikap dia itu salah. Sikap dia ini tidak mencerminkan pengagungan terhadap ilmu, sehingga terkadang diusir oleh gurunya. Ya fulan, antum jangan duduk di majelis ini lagi. Diusir dari tempatnya. Sebagaimana kama kana yaf'aluhu Syu'batu rahimahullah ma'a Affan ibni Muslim fi darsihi. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Syu'bah. Syu'bah rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis, beliau pernah mengusir seorang muridnya, dan dia adalah seorang imam juga sebenarnya, seorang ahlul hadis, Affan ibnu Muslim, di dalam darsnya.
Kenapa ini dilakukan oleh Syu'bah? Untuk memberikan pelajaran kepada muridnya supaya dia mengetahui adab-adab dalam menuntut ilmu. Apakah Affan ketika diusir oleh gurunya, kemudian dia mutung dan putus asa, kemudian aduh anak malu, gak mau menghadiri majelis Syu'bah? Tidak. Beliau tetap tegar dan beliau bersabar. Dan beliau tahu bahwasanya gurunya tidak melakukan yang demikian kecuali untuk kebaikannya. Dan karena gurunya mencintai ilmu dan mengagungkan ilmu dan ingin melihat muridnya juga mengagungkan ilmu tersebut. Sehingga jadilah Affan seorang ulama juga. Jadilah Affan seorang imam juga. Karena dia bersabar. Bersabar dalam menuntut ilmu. Bersabar dalam bermajelis. Bersabar atas perilaku gurunya. Kalau dia tidak bersabar, maka mungkin dia akan jadi seorang tukang kayu saja. Atau tukang bersih-bersih saja. Tapi beliau bersabar dan akhirnya beliau juga mendapatkan ilmu dari Syu'bah. Syu'bah melihat muridnya bersabar dan ternyata dia menghadiri majelis ilmunya Syu'bah lagi. Maka dia tahu bahwa ini murid benar-benar dia ingin mencari ilmu. Maka akan diberikan kepadanya ilmu karena dia bersungguh-sungguh. Ini ilmunya. Ini hadisnya. Karena dia melihat murid tersebut memang benar-benar ingin belajar. Kemudian waqad yuzjar al-muta'allimu bi'adamil iqbali alaih. Terkadang seorang penuntut ilmu, seorang murid diberikan pelajaran dengan cara apa? Dengan cara gurunya tidak menghadap kepada murid tadi. Ketika ditanya oleh murid tadi, dia tidak menghadapkan dirinya kepada murid tadi, dicuekin. Wa tarki ijabatihi, dan meninggalkan untuk menjawab pertanyaan dia tadi. Kalau memang murid tadi di dalam dirinya ada kebaikan, maka insyaallah dia akan bisa mengambil pelajaran. Ini ada sesuatu pada diri ana, sehingga Syekh beliau demikian dan demikian. Apa yang salah bagi ana? Kalau memang dalam dirinya ada kebaikan, maka dia akan memperbaiki diri. Fasukutu jawabun qalahul a'mash, maka diamnya seseorang itu adalah sebuah jawaban. Jawaban tidak harus diucapkan, apalagi seorang ulama, maka diamnya dia itu adalah sebuah jawaban. Itu sebuah pelajaran bagi kita. Kalau beliau berbicara, maka kita berbicara di dalam permasalahan tadi sebagaimana beliau berbicara. Kalau beliau diam, tahuilah bahwasanya para ulama itu diam di atas ilmu juga, bukan karena mereka tidak tahu. Fasukutu jawabun, maka diamnya itu adalah sebuah jawaban. Kita harus sadar, kita harus mudah mengerti. Kenapa guru kita kok diam? Kenapa beliau enggak mau menjawab? Nah, kita harus sadar, oh maksud beliau mungkin seperti ini. Mungkin ini kalau sampai dijawab akan terjadi fitnah bagi saudara-saudara ana. Ini di sekitar ana masih banyak orang awam. Sementara pertanyaan ana tadi kok sudah terlalu jauh. Kalau sampai disampaikan dan dijawab oleh Syekh, ini fitnah bagi orang-orang yang ada di sekitar ana. Nah, dia mengambil pelajaran. Oh, berarti nanti ana kalau jadi seorang guru harus melihat suasana. Maka diamnya guru kita itu adalah jawaban. Qalahul a'mash, ini diucapkan oleh Al-A'mash. Al-A'mash ini adalah seorang muhaddits, Sulaiman ibn Mihran Al-Kufi. Wa ra'ayna hadza katsiran min jama'ati minasyuyukh. Syekh mengatakan, dan kami melihat yang demikian banyak dilakukan oleh guru-guru kami atau para ulama. Minhum Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah. Di antaranya adalah Al-Allamah Ibnu Baz, Syekh bin Baz. Farubbama sa'alahu sa'ilun amma la yanfa'uh fataraka asy-syaikhu ijabatahu wa amara al-qari'a ay yuwasila qira'atahu aw ajabahu bi khilafi qasdihi. Terkadang ada yang tanya kepada Syekh tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, sampai perkara yang tidak bermanfaat ditanyakan. Maka Syekh tidak menjawab pertanyaan tadi. Kemudian menyuruh sang pembaca, yaitu yang membaca kitab di hadapan beliau, untuk meneruskan qiraahnya. Jadi ada yang bertanya, Syekh, apa hukumnya demikian dan demikian? Syekh mengatakan, iqra, baca. Tidak dijawab pertanyaan orang tadi, karena melihat itu tidak bermanfaat. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita duduk di situ, oh gitu. Kalau ada orang yang bertanya dan kurang bermanfaat, untuk sebagai pembelaan kita terhadap ilmu, maka jangan kita menjawab pertanyaan tadi. Ini pelajaran. Makanya ini penting, seseorang melazimi seorang guru. Dia bukan hanya belajar mengambil ilmu darinya, tapi juga mengambil adab dari beliau. Au ajabahu bi khilafi qasdihi, atau menjawabnya tetapi bertentangan dengan maksud orang yang bertanya tadi. Terlihat, oh dia kayaknya maksudnya mau demikian. Kemudian oleh Syekh dijawab bertentangan dengan apa yang dia maksudkan, sebagai pelajaran bagi orang tersebut. Ini adalah ma'qid atau simpul yang ke-17. Kita harus memiliki pembelaan terhadap ilmu kalau ada orang yang
akan menghinakan ilmu tersebut atau merusak ilmu tersebut. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.